bahasanya juga beda-beda. Ya, makanya di sini kita harus mengerti ya. Nah, saya sedikit menjelaskan ya. Ini jelas nggak ya Kak Nevi ya? Jelas. Nanti kalau nggak jelas, saya kasih tahu. Jelas Bapak Guru. Lanjutkan, masuk Pak Eko. Ya, jadi di sini saya sedikit kita harus mengerti ya tentang apa yang dikatakan ada, ya, atau dikatakan Allah ada, atau dikatakan wujud, ya. Nah, ini sedikit saya memahamkan kembali nih, biar kita mengerti ya. Jadi sejauh mana yang dimaksud oleh kata-kata ada ini, ya, ada tadi, atau dikatakan wujud, ya. Kalau adanya ini kita katakan seperti dalam wujud dalam Al-Quran, yaitu dikatakan titik. Ya, titik ini wujud. Makanya wujud ini, titik ini tidak ada sifatnya di dalam Al-Quran, dia titik sendirian. Ya, tidak ada tuh. Ya, karena dia masih rahasia atau dikatakan wujud. Nggak ada dia titik sendiri, ya. Nah, tapi pas dia kelihatan, ya, dikelihatan pas dia sudah berada pada wadah, ya, kepada huruf ba, dia sudah kelihatan. Huruf ta, ya, huruf nun, huruf sin, dia sudah kelihatan titik-titik ini. Kenapa titik ini tidak diperlihatkan saat dia sendiri? Karena dia kosong. Ya, saat dia bertemu dengan kodrat, dia kelihatan. Ya, nah, ini yang dikatakan wujud, ya, wujud. Jadi kalau titik ini terlihat sahabat beriman, makanya adanya ini setingkat aftar. Aftar itu nyata, ya. Tapi kalau adanya wujud itu adalah rahasia, ada tetapi tidak terlihat, ya. Berarti sifatnya adalah rahasia, ya. Makanya dilambangkan dalam Al-Quran bersifat titik atau dikatakan ta'yin, ya. Ta'yin itu sifat ada namanya, ya, ada. Nah, disinilah kita harus mengerti, ya, titik yang dimaksud atau wujud atau adanya Allah bukan artinya bukan berubah, ya, bukan berubah adanya dua titik, ya. Dia tadi titik huruf ba, lepas itu huruf ta, ya, lalu dia merubah artinya, tidak, ya, dia tidak merubah nilai dari titik itu. Ya, bukan berubah adanya tiga titik atau yang dikatakan sin, ya. Tetapi kita hanya melihat pada makom-makom atau kodrat-kodrat Allah. Kalau titik itu namanya wujud, meskipun dia dua, ya, meskipun dia tiga, ya, dia tetap wujud. Ini yang dikatakan latain awal, ya, latain awal. Meskipun titik itu tiga, ya, kalau dia tiga, ini dikatakan lata insani, ya, titik tiga lata insani, ya. Yang di atas titik sin itu, yang di atas itu wujud, ini rahasia, ya. Ini rahasia, ya, ya, lata insani. Makanya di sini saya katakan, apakah ada perbedaan nama titik, ya? Perbedaan nama titik sebenarnya tidak ada, ya. Artinya adanya aku itu bukanlah mengatakan dengan sifat berbeda, tapi sifat yang sama, ya. Makanya dikala dia latain atau kesendirian dalam huruf ba ada, kalau dia berupa titik berarti maujud atau yang dikatakan maujud, dia, ya, ada yang maujud di situ, ya. Ada yang hidup, ya, yaitu apa? Kalau ada titik dua maujud dia, ya, berarti itu bukan sifat sir, ya, bukan sifat rahasia, tetapi yang dikatakan dengan wujudullah, ya, wujudnya Allah. Kenapa titik tadi sudah lebur dalam wujud itu semata, ya. Titik satu menandakan adanya Allah berawal dari yang tiada tadi, ya. Makanya saya sudah katakan, ya, titik di dalam Al-Quran itu kesendirian tidak ada, ya, karena dia kosong. Tapi setelah dia menemui ba, baru dia kelihatan, menemui huruf ta kelihatan, ya. Jadi dari tiada menjadi ada,
inilah yang dikatakan wujudullah. Ya, sesungguhnya hanya wujudku bernama maujudullah atau Allah. Ya, jadi kalau kita melihat pasangan diri kita yang tiada ini adalah ada. Ya, berarti wujudnya Allah. Ya. Ya, maka maujudnya pada Muhammad di dalam makom batin. Ya. Berarti tidak juga berubah daripada nama, ya, wujud, tapi bagian dari maujud itu sendiri. Ya, begitu juga dikala dia lata insani, ya, berjumlah titik 3. Ya, nah, seperti itu tuh, ya, berjumlah titik 3. Itu dikatakan lata insani, ya. Di atas titik itu dia zohir, rahasia. Ya, itu zohir, ya, rahasia. Nah, maka bersifatlah aku, kata Allah di sini dengan titik 3 itu, katanya, maka bersifatlah aku pada wujudku sendiri. Nah, ini juga tidak berubah, tetap dia wujud. Ternyata tiga-tiganya itu adalah wujud. Ya, berarti yang dikatakan nurani itu juga wujudnya Allah. Ya, dan Rabbani juga wujudnya Allah. Ya, dan nurani juga wujudnya Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan wujud yang tidak terlihat hamba Allah? Adakah dia memiliki pasangan? Tentunya tidak. Ya. Kenapa dia tidak memiliki pasangan? Ya. Kalau aku ada dalam wujud yang tidak, artinya yang tiada, maka jatuh sifatnya kepada tunggal. Ya, ini yang dinamakan rahasia. Tapi kalau wujudnya dia mulai dengan aftar, dengan wujud titik yang nyata, maka dia dinamakan maujudullah. Inilah yang dikatakan maujud. Disinilah yang dimaksud dengan kodrat Allah. Ya, jadi kalau yang dikatakan kodrat Allah itu tidak membedakan sebuah maujud bernama kodrat lain, ya, tapi berasal dari kodrat yang sama. Ya, maka sin itu titiknya 3. Karena apa? Karena dia adalah satu berupa titik atau wujud dijadikan, tidak ada perbedaan di situ. Ya, tidak ada perbedaan pada maujud dan wujud. Ya, kalau maujudnya itu tidak kelihatan, seperti contoh Al-Quran, ya. Seperti contoh Al-Quran, ya, 6666. Ya. Ya. Jadi apa ya? Woi. Gimana? Ya, coba di mute dulu sahabat beriman, ya. Kalau kita lagi ngaji begini di mute. Ya, seperti contoh Al-Quran, ya, 6666. Ya. Nah, dia terhimpun kepada 30 juz, terhimpun kepada 114 surat, terhimpun kepada 7 Al-Fatihah, terhimpun kepada Bismillah, terhimpun kepada alif, alif terhimpun kepada titik, titik terhimpun kepada ba. Ya, nah, ba pun, ya, ba pun terhimpun pada titik. Ya, nah, titik awal mula jadi. Ya, begitu kita lihat di Al-Quran tidak ada titik itu. Ya, tidak ada titik kesendirian di Al-Quran. Ini yang dikatakan kosong, melainkan titik itu sudah bersama wadahnya, huruf ba, huruf ta, baru dia nampak. Ya, nah, jadi yang awal mula jadi itu adalah rahasia. Ya, maka dia jadikan maujud. Ya, maka dia jadikan maujud. Nah, inilah titik 1 yang awal dikatakan latain awal. Ya, nah, latain awal dalam huruf ba. Nah, disinilah baru berkembang cerita. Ya, cerita sendirinya. Ya, maujud berupa alif tadi. Maka disitulah ada ayat. Ya, nah, makanya di dalam alif itu ada titik 3. Ya, alif itu, ya, kalau berdiri ada titiknya 3 di atas tuh. Ya, garis lurus ada titik 3 di dalam alif itu. Ya, nah, itu yang dikatakan titik batin.
ya, zat dan nur, ya, dan itu namanya juga wujud, semuanya tidak ada perbedaan. Nah, ini kalau wujudnya awalnya tidak kelihatan, maka dikatakan yang terlihat itu adalah wujudnya Allah. Ya, jadi begitu kita melihat ya ahad dengan ahada, ya, kalau ahad dia adalah satu tapi kodratnya tiga. Ya, ahad itu dia satu tapi kodratnya tiga. Wujudnya dia satu. Tapi kalau ahada dia sudah berbentuk makom alam, ya, disebutlah ini dikatakan mim, ya, mim. Nah, ini yang sudah bersifat nyata, ya. Nah, mim apa itu mim? Mim ha, mim dal, Muhammad, ya. Nah, ini dia berbentuk pada makom alam, mim ha, mim dal, ya, kepala, dada, perut, dan kaki, Muhammad. Ya, Muhammad itu dalam kajian Hijaiyah itu dikatakan manusia, ya, manusia, kodratnya manusia. Ya, makanya dia tidak kelihatan wajahnya, ya. Tidak kelihatan wajahnya tuh. Muhammad itu tidak kelihatan wajahnya. Ya, tidak kelihatan wajahnya di mana? Wajahnya kepada Allah. Ya, yang tidak ada pada Allah kepada Muhammad, yang tidak ada kepada Muhammad ada kepada Allah. Ya, Allah tidak memiliki tubuh, ya, karena Muhammad itu adalah alam, ya. Sedangkan wajah dimiliki oleh Allah, sehingga akhirnya muncullah wajahatu wajihiyah, ya, itu sifat an-nasir namanya, ya. Ada mata, ya, telinga, hidung, dan pendengaran itu, ya. Itulah wajah Allah, di mana-mana kamu memandang, disitulah wajah-wajah Allah. Nah, ini yang akan menyaksikan alam tadi, ya, menyaksikan alam Muhammad tadi. Muhammad di situ dia bersaksi, dia disaksikan oleh yang melihat itu. Ya, begitu sahabat beriman. Nah, ini sudah bersifat nyata dia menjadi Rabbil Alamin. Nah, di situ terletak artinya dikatakan perbedaan, ya. Jadi kalau kita mengenal Allah ini dari sisi wujud, ya, kita harus tahu dulu apakah wujudnya ini terlihat atau tidak terlihat, ya, atau wujudnya dia badal itu tidak terlihat, ya. Badal dal itu perjalanan, ba itu batin, makanya badal isya, ya, badal maghrib, badal subuh, ya. Ini perjalanan batin, tidak terlihat dia, ya. Ini dikatakan badal, tidak terlihat. Kalau dia tidak terlihat, ini adalah awal mula jadi, ya. Tapi kalau yang terlihat awal mula kejadian, ya, awal mula kejadian. Disinilah bedanya antara wujud dan wujudullah, ya. Disinilah perbedaannya antara wujud dan wujudullah. Kalau wujudullah, mawujudnya bersifat Allah, inilah yang kelihatan, ya. Yang berasmakan Allah, maka berkodratlah pada Muhammad dalam bentuk wujud juga, ya, dan hayatlah Allah dalam bentuk nur. Itu juga wujud, ya. Begitu sahabat beriman. Jadi kalau dia maujud, ya, jadi kalau dia maujud itu aftar, itu kelihatan, ya, dan maujudullah itu adalah sifat, ya, bergerak. Jadi ada Allah, ya, dalam bentuk nur dan sifat zat dan sifat batin, ya, tapi tidak merubah, berdiri sendirinya di situ. Nah, inilah yang dikatakan dengan sifat aftar, sifat nyata, ya. Kalau wujud terlihat, kalau badal wujud tidak terlihat. Mana mawujudnya? Kalau badal mawujudnya adalah titik tadi, dinamakan aftar. Nah, ini sudah kodrat-kodratnya adalah kodrat batin,
Ya, jadi pemahaman daripada nilai titik tidak merubah. Ya, jadi makanya ada dikatakan nurani, ya, ruhani, rabbani. Ya, kalau ni itu ni ya, kalau ni semuanya berarti dia berasal. Ya, kalau wujud yang sama, inilah dasarnya kita mengatakan la maujudun illallah. Ya, makanya kalau titiknya badal tidak terlihat pasangannya after titik 1, ya, bukan titik 2 ya. Jadi titik 1 itu badal, maujudnya adalah titik 1 yang terlihat after. Ya, tapi kalau titik 2 yang terlihat itu sudah bersifat maujud. Ya, kalau dia titik 3, nah ini maujudlah sifatnya insan. Ya, namanya sifat lata insani, ya, atau insani. Jadi kalau titik ba'dal ada, seperti yang kita lihat tadi, titik awal mula jadi, ya. Kalau titik awal mula jadi kita lihat di artinya tidak ada titik itu, ya, kosong dia. Di dalam Al-Quran itu tidak ada titik kesendirian. Yang ada mula jadi, ya. Dia sudah kelihatan karena ada wadah di situ. Itulah alif awal, ya. Tapi kan dia kelihatan. Nah, yang kelihatan ini after ini berarti itu berasal dari titik yang 1, yaitu after tadi menjadi titik yang maujud. Itu yang dikatakan terjadinya huruf ta, ya. Ta itu ibadah, ya. Ta, ya, titik 2 itu dikatakan ibadah. Itulah yang mengatakan tidak ada yang mampu menyembahku selain diriku sendiri. Itulah titik 2 ta, ya. Jadi yang menyembah sudah ada yang jadi umat di situ, ya, jadi satu, ya, bukan badal dengan aftar itu, tetapi sudah bersifat zahir, yaitu kodratnya pada Muhammad. Kalau dia 3 berarti titiknya sudah berupa-rupa pada Adam, ya, dikatakan dengan sifat lata insani, ya. Jadi kodrat yang 3 ini dia satu nama, ya, yaitu sin, ya, atau nas. Berarti dari wujud ta'in atau dikatakan ta'yun awal, ta'yun insani itu dikumpulkan menjadi sin atau nas, nun alif sin di situ. Jadi dia jadi 3 tadi dia tapi itu adalah kodrat nyata Allah, yaitu manusia. Nah, di situ kita mengambil kesimpulan bahwasan kodrat-kodrat itu adalah nas, ya, manusia. Kan dia 3 nih, ya, ada zat, ada sin, ada nas, ya. Jadi 3 kali 8 sama dengan 24, ya, 24 jam, ya, berupa 3 masa dalam 24 jam. Ada di insannya, ada di nasnya, ada di sinnya, ya. Jadi dari 3 ini telah muncul 3 zikir, ya, muncul 3 kehadiran wujud ada. Jadi sekarang kalau kita katakan Allah wujud, Allah ada, atau dikatakan kul huwallahu, ya, bagaimana kita bisa menyaksikan adanya Allah itu di dalam diri kita? Ya, bagaimana kita berzikir melihat Allah itu ada, ya? Kalau tidak ada penyaksian dari kajian guru, setelah dibuka oleh guru terjadilah penyaksian. Apa penyaksian? Ya, ya, penyaksian adanya Allah dan muncul berupa titik 1. Disinilah muncul sebuah penyaksian bawasan dari tiada menjadi ada dengan kalam hu Allah, dengan zikir hu a, ya. Jadi kalau dia sudah muncul dengan hu a, berarti ini adalah titik awal. Inilah yang dikatakan dengan titik wujud yang pertama ada terlihat titik 1, ya. Dari titik 1 ke 2 ini maujud, ya. Ini antara hu dengan hi, ya, ini akan bermaujud bentuk kepada artinya kepala, ya, berbentuk kepala, ya. Kalau dari adanya yang tadi setelah hu hi hou sama, ya, tidak boleh dilafazkan.
tapi menjadi bunyi atau dikatakan kauni. Ya, tadi tentang bagaimana kita membuka rahasia tentang makomnya titik wujud, ya, wujud titik, ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, ya. Dan itu tidak tidak artinya dengan titik adanya 3, 2 dan 1 tidak merubah namanya, tidak merubah dari nama itu, ya, tetap dia wujud, ya. Makanya kita ini adalah wujud, ya, inilah wujudnya Allah, inilah zahirnya Allah, ya. Nah, walaupun dia titik 1 tetap namanya wujud, titik 2 namanya wujud, titik 3 namanya wujud. Dia tidak akan mampu merubah nama itu sendiri, dia tetap wujudullah, ya. Tapi kalau dia masih titik 1, itu yang dikatakan sirullah, ya, masih ketunggalannya, ya. Kalau dia sudah kelihatan, dia sudah katakan wujudullah, wujudnya Allah. Ya, mungkin begitu sahabat beriman, ya. Mungkin ada yang mau dinarasikan, Abah Sobo, silakan.